Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Ngalimut bersama dengan Bunga Metri. Spesial untuk hari ini, Metri akan sharing bagaimana resep membuat sate sapi marangi khas Dapur Ngalimut. Dan sate sapi marangi ini merupakan salah satu menu terfavorit di Dapur Ngalimut. Langsung saja Metri akan coba siapkan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Teman, di sini sudah Metri siapkan semua keperluan untuk kita membuat sate sapi marangi. Di sini sudah ada harta karun, harta karun yang kedinginan yang kita selimutin. Kita langsung buka aja ada apa sih di dalam. Nah, ini daging. Daging ini sebagai bahan utama untuk membuat sate sapi marangi. Nah, spesialnya di Dapur Ngalimut, Metri menggunakan bukan daging yang biasa digunakan seperti daging lamosir ya biasanya. Tapi Metri lebih memilih daging pinggiran khas karena daging pinggiran khas ini ternyata lebih empuk kalau dibuat sate, terutama untuk sate marangi. Nah, ini sudah Metri siapkan ada 5 kilo. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini nanti tidak dipakai ke semuanya. Jadi nanti Metri akan coba lihatkan bagaimana cara kita memotong dan membersihkan daging pinggiran khas ini untuk sebagai bahan sate marangi. Jadi lemak-lemak yang ada di sini nanti akan kita buang, akan kita kurangi ya. Sementara menunggu menyiapkan bumbu-bumbunya, ini kembali kita buntel dulu, kita bungkus dengan daun pepaya biar dagingnya empuk. Nanti juga pada saat kita potong tetap akan kita buntel dulu sementara ya. Nah, seperti ini kurang lebih 1 jam proses untuk membungkus dengan daun pepaya. Setelah itu di sini sudah Metri siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada bawang merah. Bawang merah beratnya kurang lebih ini 250 gram. Kemudian ada bawang putihnya 200 gram. Di sini juga Metri sudah siapkan kunyit. Ada juga yang tidak menggunakan kunyit. Kalau di Dapur Ngalimut Metri selalu menggunakan kunyit, tapi jumlahnya memang tidak banyak. Secukupnya saja. Kemudian jahe juga kurang lebih seperti ini ya, secukupnya. Serta di sini sudah Metri siapkan ketumbar bubuk. Ketumbar bubuknya kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, kalau teman-teman mau ketumbar bubuknya boleh diganti dengan ketumbar butiran. Ini nanti kita akan haluskan. Selanjutnya di sini sudah Metri siapkan ada gula Jawa, gula aren. Ini sebanyak kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian ada asam Jawa juga. Asam Jawa kita akan gunakan secukupnya. Nanti tinggal koreksi rasa. Selain itu sudah ada penyedap. Penyedapnya Metri pakai kaldu jamur. Nah, ini proses selanjutnya adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan ketumbar akan Metri haluskan jadi satu. Jadi bisa di blender, teman-teman di rumah juga bisa diulek biasa, menggunakan ulekan biasa. Dan ini untuk gula Jawa, asam Jawa, dan penyedap ini akan kita masak dulu agar mencair dulu, meleleh dulu. Jadi kita gunakan sedikit air, kita rebus, kemudian kita tambahkan kaldu jamur. Oke, selanjutnya kita mulai mau memblender dulu ini bumbu-bumbunya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini tadi bumbu marangi yang sudah Metri siapkan, jadi sudah kita blender semua. Ini sudah halus. Nah, selanjutnya ini juga tadi gula Jawa, asam Jawa dan penyedap rasa penyedap kaldu sudah dicairkan juga, sudah dimasak. Nah, ini tinggal kita masukkan, kita satukan aja di sini. Tumpah enggak? Ini nanti tinggal koreksi rasa ya. Misalnya kalau kira-kira asamnya kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi air asam Jawanya. Nah, kalau untuk manis kita nggak cuma pakai gula Jawa, tadi Metri lupa sebutkan, Metri juga akan tambahkan kecap. Jadi dengan kecap ini warnanya jadi semakin gelap. Ini Metri akan stok ini, kita akan stok ini kapan mau bikin sate tinggal kita gunakan. Pada saat nanti satenya dibakar, bumbu ini juga yang akan Metri gunakan sebagai bumbu olesan. Jadi makanya bumbu sate Dapur Ngalimut itu, sate sapi maranginya itu memang kerasa banget karena memang 2 kali marinasinya. Kita pakai dulu ini untuk dagingnya, kita susuk, kemudian kita simpan di kulkas. Dan paling enak sate sapi marangi itu kita malamkan dulu. Jika udah 1 malam disimpan di freezer, nah itu bumbunya sudah semakin meresap. Dan pada saat dibakar, olesannya pun Metri menggunakan bumbu ini, bumbu marangi. Oke, sudah cukup bumbunya, kecapnya juga sudah cukup. Kalau teman-teman pengen lebih manis, nanti teman-teman bisa tambahkan lebih dari ini. Dan warnanya juga udah cantik banget, tinggal kita satukan dengan daging ya. Ini teman-teman
teman-teman, metrinya sudah mulai motongin untuk daging sate seperti yang tadi Metri sampaikan. Ini kita akan buang dulu lemak-lemaknya, sedikit akan kita kurangi. Jadi memang sate sapi Marangi di dapur Ngalimat itu cenderung bersih, nggak ada pakai lemak-lemak gaji apalagi ya. Nah, kita pakainya daging yang bersih. Nah, lemak-lemak ini pun akan Metri kurangi. Ya, nah di sini kan juga ada nih, teman-teman bisa lihat, saya potong dulu. Nah ini seperti ini, kalau dibakar itu jadinya keras ke satenya. Nah kita buangnya seperti apa? Gini nih caranya. Ya, ini kan tadi nih urat yang ini kan tuh yang keras tuh kalau dibikin sate. Jadi kita sisirnya tuh seperti ini. Nah, makanya bersih dan lama dong. Kita menyiapkan sate itu lama, nggak bisa cepet. Nah seperti ini udah cukup gedenya. Nah, kita buang terus sampai benar-benar itunya nggak ke bawah. Ini boleh. Nah, disisir lagi seperti ini. Kelihatan ya? Makanya satenya empuk. Cobain yang belum nyobain, ayo nyobain sate sapi Marangi dapur Ngalimat, itu pasti ketagihan. Ya, ini juga nih, tinggal disisir seperti ini. Jadi dibuang. Kalau nggak dibuang kayak gini, satenya jadi keras. Jadi kalau teman-teman makan sate keras, ya emang ada ininya di sana, ada urat-uratnya. Oke, kita lanjut. Nanti setelah beres semua dipotong, Metri akan langsung bumbuin. Setelah itu kita tusuk. Dan setelah tusuk, oke, tinggal ngadem di freezer. Ya, tungguin ya. Metri mau lanjut dulu. Teman-teman, ini bumbu sate sapi Marangi yang tadi kita buat, ini sudah siap Metri stok. Dan ini baru sebagian sate dagingnya baru sebagian ditusuk. Metri akan bumbuin dulu. Dan sisa dagingnya lagi dilanjutin sama mbak-mbak. Nggak kuat nyesain sendiri kalau ini banyak, soalnya ada 5 kilo. Ini bumbunya kita berikan secukupnya, yang penting lekoh, nggak kurang bumbu. Dan kita aduk rata dulu. Kita akan aduk rata sampai bumbunya benar-benar bercampur. Setelah itu tinggal ditusuk. Beres ditusuk, sudah tinggal kita simpan di freezer ya. Nah, seperti ini. Ini tadi dagingnya sudah, ini ya kalau hilang semua sih memang enggak, tapi sudah berkurang banyak itu lemak-lemaknya sudah dibuang. Jadi pasti dijamin sate sapi Marangi dapur Ngalimat itu selain bumbunya yang berasa, dagingnya juga empuk dan dikit lagi. Nggak percaya? Cobain, ayo cobain biar tahu rasanya. Tapi kalau mau cobain bikin di rumah juga bisa. Teman-teman kalau bisa di rumah atau lagi ada acara keluarga. Kalau ada acara keluarga kan enak tuh bikin sate. Jadi nusuknya rame-rame, motongnya juga rame-rame. Jadi juga nggak sendirian, sama Mbak dibantu. Habis ini Metri mau lanjut lagi. Hari ini tuh kita maraton karena ada yang pesen avocado jelly drink juga. Jadi setelah selesai sate Marangi, nanti Mbak akan lanjutkan. Kemudian Metri juga masih nunggu rendang mateng. Nanti sambil nunggu kita akan bikin avocado jelly drink. Jadi kalau lihat channel YouTube-nya Dapur Ngalimat, ini kok nggak ganti-ganti baju? Ini karena Metri maraton ini hari ini, bikin sate sapi Marangi, bikin rendang, dan bikin avocado jelly drink. Dan untuk yang tersayang, semua pelanggan setia Dapur Ngalimat, Metri akan siapkan semua videonya ya. Nguploadnya ya nanti nunggu selesai diedit. Kalau sudah selesai, ada waktu luang, selesai diedit, kita langsung kita upload ya, pasti langsung kita posting di channel YouTube-nya Dapur Ngalimat. Ini sudah cukup, bumbunya juga sudah merata. Langsung saja akan Metri ini wayahnya ya, agak belepotan, harus lepas dulu sarung tangannya karena kalau pakai sarung tangan agak sedikit mengganggu. Nah, jadi kalau ketemu Metri, aduh nih bau aroma bumbu-bumbu rempah-rempah, wayahnya berarti habis bikin sate sapi Marangi. Oke, ini langsung Metri tusuk kebalik. Emang sudah gitu ya. Tusuk itu isinya 4 potong daging sapi. Kalau teman-teman biasa makan tuh yang di sana yang terkenal banget sate sapi Marangi itu satu tusuknya itu 3 potong daging. Tapi kalau di Metri itu 4 potong daging dan harganya sama.
Rasanya, bandingin deh. Bandingin aja, nggak mau ngomong rasanya seperti apa. Teman-teman silakan cicip sendiri, coba sendiri. Ini sudah siap. Ini di rumah kayak gini nih, terus maraton juga jadwalnya. Di sini mau bikin avocado jelly dream, kemudian nunggu rendang matang karena kebetulan syukurnya hari ini tuh dipesannya untuk sore, untuk jam 7. Jadi ini gede ya, kalau gede gini masih ini tuh 2 potong. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman di rumah hati-hati, yang bikin sate sendiri hati-hati. Ini tuh Mete yang udah biasa bikin aja kadang masih ada ketusuk-ketusuknya, jadi hati-hati ya. Nggak mau repot, ya seperti biasa lah. Kalau nggak mau repot, hubungi Metri, pesan aja ke Dapur Ngalimat, nanti Metri yang siapkan ya. Tinggal makan. Terus Metri juga sudah siapkan nanti sambal maranginya, itu sambal tomat. Jadi kayak rujak tomat kayak gitu deh. Sate sapi marangi spesial khas Dapur Ngalimat sudah selesai. Kemudian ini akan kita simpan di freezer selama 1 malam. Kalau sudah simpan, diinapin dulu di freezer dan bumbunya semakin terasa dan semakin meresap. Jadi rasanya semakin mantap. Oke, buat teman-teman yang mau order sate sapi marangi bisa langsung hubungi Metri. Tapi kalau mau cobain di rumah, bisa lihat tadi video Metri, sudah Metri berikan tahap-tahap cara membuat sate sapi marangi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Metri semakin semangat siapkan video resep-resep menu terfavorit dari Dapur Ngalimat. Makan nikmat, jangan lewat. Assalamualaikum.